Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan pengalaman atau menjawab rasa frustasi saya, rasa penasaran saya, atau saya juga korban dari media-media sosial dan YouTube ya. Saya sangat penasaran sekali bagaimana treatment untuk oli B40 dengan minyak goreng ya, seperti itu. Jadi akan saya jawab sendiri. Dan saya akan treatment ini saya akan lakukan selama 4 bulan ya, 2 bulan pemakaian migor dengan oli dan minyak goreng dengan oli Mediterranean S ini ya. Ini teman-teman, tadi malam ini bahan saya, ini oli yang sudah saya drain dengan oli Mediterranean S yang sudah saya beli di Pertamina di pom bensin 6 liter, dan ini minyak goreng minyak kita 1 liter, dan ini solar 3 liter ya. Ini filter olinya. Stepnya adalah tadi malam saya masukkan engine flush yang seperti ini ya. Engine flash dari STP saya masukkan, habis itu saya buat jalan-jalan sekitar 10-15 menit di komplek yang muter-muter ya. Saya pertahankan di 2000 rpm gitu sih. Habis itu pagi ini saya drain, ini hasilnya saya drain seperti ini. Dan rencana saya akan memasukkan solar atau dexlet ini 3 liter ini saya akan masukkan, dan saya akan putaran RPM saya nyalakan mesin, dan putaran RPM sekitar 2000, sekitar 10 menit ya, 10 menit aja. Ini dengan catatan oli filter belum saya ganti ya, nanti setelah solar baru saya ganti oli filter, dan saya masukkan oli Mediterranean dengan minyak goreng 1 liter ini. Jadi rencana minyak Mediterranean S-nya ini saya kasih 3 liter dan minyak goreng 1 liter. Saya treatment selama 2 bulan. Mana yang tercapai lebih dahulu, kilometer atau bulannya. Yang penting 2 bulan. Habis itu saya treatment lagi dengan solar 3 liter lagi. Habis itu saya masukkan lagi ini 3 liter dan minyak goreng 1 liter lagi. Nanti hasilnya akan ketahuan di bulan April, Maret atau April pas lebaran itu. Jadi sekitar pas lebaran itu selesai, saya treatment lagi dengan solar lagi. Habis itu saya kasih oli, biasanya ya saya pakai oli Prima XP dari Pertamina juga yang 1040 itu. Jadi saya lebih seneng oli-oli yang saya nggak pernah beli online ya, takutnya nanti kena oli palsu. Yang penting sekarang beli oli saya di pom bensin. Kalau mau sel ya pom bensin sel, kalau mau di Pertamina ya saya beli di Pertamina. Tapi rata-rata saya pakai Prima XP, saya lebih cocok di Prima XP yang 1040 ya. Harganya juga lebih murah dan keasliannya juga terjamin. Oke, kali ini saya akan memasukkan solar dexletnya 3 liter saya akan masukkan di sini ya. Ini teman-teman ya, ini dexlet 3 liter saya akan masukkan di mesin saya. Habis itu saya akan nyalakan mesin sekitar 10 menit, habis itu saya drain lagi ya. Oke teman-teman, ini sudah saya nyalakan ya, dengan kurang lebih saya akan nyalakan idle 10 menit. Setelah solar saya masukkan dexlet saya masukkan, ini sudah habis ya. Dexletnya 3 liter saya masukkan, saya biarkan idle dulu. Mungkin saya akan gas sekitar 1500 sampai 2000, tapi jangan lama-lama ya. Karena kalau misalnya idle seperti ini, misalnya idle di 800 rpm, itu kalau menurut pengalaman saya
oli ini tidak akan naik secara deras ya. Jadi olinya cuman cerut-cerut kecil yang naik ke head sini. Kalau 1500 itu sudah naiknya sudah lumayan deras. Jadi seperti itu. Tapi ini barusan pagi ya, pagi, jadi RPM-nya kan masih 1500. Habis ini akan turun sendiri, jadi biar dia memflashing secara apa ya. Ini ilmu solar ini sudah saya dapatkan ketika saya masih magang SMK ya, di beberapa dealer. Maksudnya saya lihat teman-teman saya juga melakukan seperti itu untuk para senior-senior yang mobil-mobil lama ya, tapi ya mobil, jangan catatan mobil-mobil lama yang seperti Kijang, seperti apa, Escudo, terus Escudo yang lama ya, Escudo yang lama, terus habis itu seperti Futura dengan teknologi lama ya. Jadi dengan teknologi teman-teman bengkel akan berani dengan flashing solar itu dengan catatan mesin yang tidak dengan teknologi sederhana ya. Kalau menurut saya, kalau teman-teman bengkel sih, kalau yang sudah dual VVT-e terus yang iVTEC yang kan itu mereka nggak berani dengan flashing solar seperti ini, takutnya nanti resiko. Tapi kalau dengan hanya mesin-mesin Suzuki yang sederhana, misal kayak Katana, terus Escudo, Futura, terus Kijang 5K, terus Kijang LGX yang masih karbu atau masih yang sudah injeksi pun mereka berani ya. Saya pengalaman saya sih masih mesin bensin ya, nggak tahu kalau mesin diesel saya belum pernah coba, saya belum pernah lihat dan belum pernah coba dan belum pernah apa, atau mungkin teman-teman yang lebih tahu ya kalau misalnya ini mungkin sharing pengalaman juga. Nah ini saya gas-gas juga ya, sekitar 1500 sampai 2000. Ini masih berjalan kurang lebih 2 menit ya, seperti itu. Nanti saya skip aja, pokoknya saya pertahankan di RPM segini, RPM sampai 10 menit. Nah ini ya penampakan setelah saya kasih apa, Dexlite sekitar 10 menit dan sudah saya drain ya, sudah saya drain juga. Nah ini penampakannya sudah selesai dan ini penampakan Dexlite ya, Dexlite yang awalnya itu kuning ya, kayak minyak goreng inilah kalau menurut saya, maksudnya kuningnya bening seperti itu. Nah sekarang kondisinya seperti ini ya, ini hanya treatment 10 menit dengan rentan kadang digas 1500 rpm, kadang tidak, seperti itu. Jadi sangat hitam sekali ya, sangat hitam sekali, dan perbandingannya lihat juga ya, tadi Dexlite-nya seperti inilah, beningnya seperti ini dan kondisinya sekarang seperti ini. Ini Dexlite ya, saya ulangi lagi, ini Dexlite 3 liter ya. Dan oli filternya juga sudah saya lepas ini tadi. Nah, dan sekarang saya akan mulai mentreatment dan saya akan memasang oli filter baru, dan saya akan mentreatment ini mobil saya Skoda 16 ini. Saya akan gunakan 3 liter oli Mediterranean S dengan SAE-nya 40 ya, atau bisa dikatakan teman-teman B40. Lalu saya akan gunakan minyak goreng, jadi kurang lebih 4 liter itu 3 liter oli Mediterranean S dengan B40 dan 1 liter minyak goreng ya, seperti itu. Nah ini teman-teman, saya akan memasukkan oli Mediterranean S ya, sekitar 3 liter nanti saya akan masukkan dan lalu dilanjut pigor ya. Oke, 1 liter sudah masuk.
gantian. Oke, dilanjut yang kedua ya. Tuh, tumpah lagi. Oke, ini yang ketiga ya. Tuh, tumpah semua. Oke, lanjut mikor ya. Mikornya 1 liter. Saya pakai minyak kita aja. Nah, ini 1 liter. Oke, selesai. Oke teman-teman, ini sudah saya nyalakan ya. Jadi oli sudah saya masukkan dengan takaran 3 liter dan 1 liter minyak goreng. Nanti kalau misalnya adjustment aja ya di sini ya, karena saya tadi ganti filter oli. Jadi kalau misalnya kurang, saya tambahin oli aja. Oke, teman-teman, ini bukan edukasi menyesatkan ya. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin mencoba bukan harus mengikuti saya ya. Jadi teman-teman harus mengikuti literasi, jadi harus lebih jauh lah kalau misalnya mau mencoba atau bagaimana. Kalau nggak mencoba juga nggak apa-apa, silahkan. Saya juga nggak memaksa atau nggak seperti apa. Ini cuman buat pengalaman pribadi aja. Jadi saya siap, istilahnya dalam tanda petik, mengorbankan mesin saya ya. Jadi saya sangat penasaran juga, kok teman-teman Panther, teman-teman Kijang, Kotak, teman-teman kan itu selalu pakai itu. Jadi saya hanya mengikuti aja, meskipun itu dalam kategori sesat ya menurut teman-teman, karena tidak ada jurnal ilmiah, tidak ada penelitian lebih lanjut tentang bagaimana minyak goreng mengurangi slat yang ada di dalam mesinnya, seperti itu. Jadi memang untuk teman-teman yang kategori main aman ya, lebih baik pakai engine flush ya. Setiap ganti oli, lakukan treatment engine flush dan ganti filter oli ya. Jadi seperti itu. Nanti kemungkinan akan sedikit-sedikit slat-slat yang ada di dalam mesin akan hilang, seperti itu. Oh iya teman-teman, ini gambar saya sebelum saya melakukan treatment ini. Nah, seperti ini. Ini gambar dimana saya membuka top head dan saya menyetel klepnya sekitar 0,15 untuk in dan X, seperti itu. Dan kondisinya seperti itu, dan saya ingin kondisi headnya saya itu bersih. Jadi seperti teman-teman yang sudah mentreatment ini terlebih dahulu di mobil-mobil merek yang lain, harapannya saya seperti itu. Kalau misalnya harapannya memang tidak sesuai dan tetap ya sudah, treatment 2 kali melakukan minyak goreng dan meteranisi saya stop ya. Jadi saya stop dan saya akan melakukan ya penggantian oli seperti biasanya, pakai Prima XP dengan 1040, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, ini bukan edukasi menyesatkan, jadi teman-teman harus berpikir panjang untuk melakukan di mobil kesayangannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.